Setelah mengakhiri sambutannya, Derek turun dari panggung. Lega bisa mengakhiri prestasi dengan baik, namun karena ada kekacauan tadi, presentasinya tidak sempurna. Ternyata rencana penjahat itu ingin mempermalukan Derek di depan semua orang. Untung saja Derek juga sudah menyiapkan rencana. Pak Derek. Leon yang pertama kali menyambutnya begitu Derek tiba di backstage. Kenapa Anda tega sekali melakukan ini? Melakukan apa? Saya tahu Cassandra hamil anak Anda di luar nikah. Tapi bukan seperti ini cara menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga anak itu. Dia tidak salah apa-apa. Tapi Anda tidak berusaha melenyapkannya bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Melenyapkan. Saya berusaha melenyapkan anak saya sendiri. Leon bingung kenapa Derek kelihatan bingung, seolah tidak tahu apa-apa. Kamu bicara apa, Leon? Saya memang kecewa dengan terbongkarnya hubungan saya dan Cassandra di acara penting ini. Tapi tidak pernah terlintas sedikit pun dalam kepala saya untuk menggugurkan kandungan Cassandra. Ya, meskipun beberapa kali saya mengancam akan membunuh anaknya, itu hanya gertakan semata. Bagaimanapun juga anak itu anak kandung saya. Tapi orang-orang itu apa? Dek. Jantung Leon seakan berhenti berdetak untuk beberapa detik. Sebuah nama terlintas dalam kepalanya. Cempaka. Apa mungkin orang-orang itu suruhan Cempaka atas nama Derek? Atau suruhan Luciana? Mereka ingin menjebak Derek menjadi tersangka atas kematian Cassandra. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Leon tidak mau kehilangan anaknya dan juga ibu dari anak itu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba tingkah kamu aneh begini? Saya harus pergi, Pak. Cassandra dalam bahaya. Dalam bahaya. Apa maksud kamu, Leon? Belum sempat Derek menyelesaikan kalimatnya, Leon sudah berlari melewati area belakang backstage. Derek hendak mengejar, namun panggilan seseorang menahan langkahnya. Derek. Natasha muncul bersama Prayoga. Ada Sagara, Roger, dan Hiro juga. Ma. Semua yang ditampilkan di layar proyektor itu benar kamu dan Cassandra. Kalian berdua bermain api di belakang Jasmine. Bahkan sampai Cassandra hamil, cacar Natasha dibalut dengan kekecewaan yang luar biasa. Sedangkan Prayoga, meskipun diam saja dari ekspresi wajahnya, kelihatan sangat marah sekali. Aku bisa jelaskan, Ma, Pa. Benar Cassandra hamil anakku. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Tapi aku sudah menemukan solusinya. Aku juga sudah memberitahu Jasmine. Kami sepakat akan mengadopsi anak Cassandra setelah lahir. Dan Cassandra juga bersedia memberikan anak itu pada kami. Tapi sayangnya sudah terlanjur terbongkar malam ini. Seharusnya kamu tidak menyembunyikan hal sebesar ini dari Mama dan Papa. Seandainya kamu memberitahu kami dari awal, kami bisa membantu jika terjadi hal-hal seperti ini. Lalu sekarang bagaimana? Semua orang sudah tahu. Berimbas buruk juga untuk kamu, Derek, ucap Natasha penuh kekhawatiran. Prayoga menarik napas panjang. Kecewa dengan masalah ini, tapi untung saja mereka sudah mengantisipasi. Tenang saja, Ma. Masalah ini tidak akan sampai ke publik. Tidak akan berpengaruh pada reputasi perusahaan kita. Kami sudah mengantisipasi hal-hal tak terduga, ucap Prayoga. Apa maksud kamu, Pa? Prayoga menatap pada Derek. Mengizinkan putranya untuk berbicara karena ide ini dari Derek. Seperti yang Papa katakan tadi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aku mengusulkan rencana pesta anniversary pusat ditiadakan. Diganti dengan pesta setiap cabang perusahaan. Semua tamu yang hadir malam ini bukan kolega-kolega kita, Ma. Mereka penonton bayaran. Kita make over mereka sedemikian rupa sehingga stuli mereka mirip pengusaha. Oh. Natasha mengerti sekarang. Pantas saja tamu undangan sangat sedikit. Beda jauh dibandingkan tahun lalu yang nyaris 3.000 orang.
Selain itu wajah-wajah mereka juga asing di mata Natasha. Rencana ini cuma aku, Papa, Sagara, Hiro, dan Roger yang mengetahuinya. Kita sengaja tidak memberitahu banyak orang karena kita tidak tahu mana teman dan musuh. Natasha lega mendengarnya. Mama tidak menyangka pesta ini hanya pura-pura. Semua persiapan dan tamu undangan seperti real. Pestanya juga sangat megah dan mewah. Kamu sudah bekerja keras, Derek. Kalian juga. Tapi Cassandra hamil anak kamu adalah fakta. Iya, Ma. Maaf soal itu. Kami tidak sengaja melakukannya. Saat itu aku mabuk dan tanpa sadar menyentuh Cassandra. Tapi aku tidak selingkuh yang melibatkan perasaan. Kita bicarakan masalah ini nanti saja, Prayoga merangkul pundak Natasha. Kita kembali ke pesta dan selesaikan dengan baik meskipun pura-pura. Prayoga membawa Natasha pergi dari sana. Sagara dan yang lain juga hendak pergi. Namun Derek berbicara sesuatu. Aku tidak bisa kembali ke pesta. Kenapa? Tanya Sagara. Leon bilang Cassandra dalam bahaya. Dia langsung pergi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Tapi firasatku tidak enak. Leon tiba di rumah Cassandra. Tanpa menunggu lama, langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Di halaman depan ada 2 mobil. Yang pasti pemilik penjahat itu. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepas. Tubuh Cassandra diseret 2 orang. Sedangkan 2 laki-laki besar lainnya menggiring di belakang. Para pembantu dan tukang kebun berada di sana. Tapi takut mendekat. Bibi, Pak Satpam tolong aku. Diam. Jangan ada yang bergerak. Cassandra sesegukan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Apa mau kalian? Lepaskan aku. Aku sedang mengandung. Tolong jangan sakiti aku. Aku mohon. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Tuan Derek meminta kami mengeksekusi Anda. Tidak. Mas Derek tidak mungkin setega itu membunuh anaknya sendiri. Kalian semua bohong. Siapa kalian sebenarnya? Kalian perampok. Ambil saja semua barang-barang di sini. Tinggalkan aku dan anakku. Aku mohon. Cassandra menangis, meronta, dan memohon. Namun mereka tak mendengarkan, terus menyeret tubuh lemahnya. Cassandra sudah diambang putus asa. Percuma melawan. Tenaganya tidak akan sanggup melawan orang-orang besar ini. Pasrah. Cassandra memasrahkan semuanya pada Tuhan. Namun dalam hati tak hentinya berdoa memohon pertolongannya. Siapapun tolong aku mohon. Dan detik itu juga tiba-tiba. Bruak. Pintu dibuka dengan kasar dari luar. Muncullah seorang laki-laki berjas hitam dengan raut wajah penuh kemarahan. Tanpa bicara apapun, tanpa babi bu, langsung action, Leon menendang 2 orang yang mendekatinya. Tendangannya langsung tertuju pada leher, titik area vital. Membuat kedua bodyguard itu ambruk di lantai. Keduanya mengerang kesakitan sambil memegang leher. Apa yang kalian lakukan? Sekali ditendang, kalian langsung jatuh. Bangun. Memaksakan diri untuk bangun, Leon langsung menghadiahi mereka tendangan maut di ulu hati. Saat itu juga keduanya langsung jatuh. Dan kali ini benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Maju. Leon menatap kedua laki-laki yang masih mencengkeram lengan Cassandra. Salah satu dari mereka maju. Tingkat bela diri orang ini lebih tinggi daripada 2 bodyguard yang tumbang. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan kemampuan bela diri Leon yang mumpuni. Bruak. Tubuh laki-laki itu ambruk dan tidak sadarkan diri. Melangkahi tubuh bodyguard itu, dengan beberapa luka di pipi dan sudut bibir, Leon mendekati Cassandra. Lepaskan. Geram Leon. Baik. Leon mengernyitkan alis saat bodyguard itu dengan mudahnya menyetujui permintaannya. Ke sana, dengan kasar bodyguard itu mendorong punggung Cassandra. Dengan cepat Cassandra berlari menghampiri Leon dan memeluknya, mencari perlindungan di sana. Leon, Cassandra terisak. Aku takut. Jangan ta. Leon mendelikkan mata saat tiba-tiba bodyguard itu mengeluarkan pistol.
Matilah kalian berdua. Dor. Berpacu dengan kecepatan waktu dan peluru. Bergerak secepat mungkin, Leon memeluk Cassandra dan membalik tubuhnya sehingga serak. Timah panas itu menembus punggung Leon. Ark, Leon memekik tertahan. Dan Cassandra mematung di tempat saat. Dari balik bahu Leon, Cassandra melihat penjahat itu mengarahkan pistol. Leon. Dengan tangan gemetar, Cassandra menyapu punggung Leon dan merasakan punggungnya basah. Sekarang giliran kamu. Penjahat itu mengarahkan pistol pada kepala Cassandra. Leon langsung menyembunyikan Cassandra dalam pelukannya. Menjadikan punggungnya sebagai tameng pelindung. Oh begitu, mau jadi pahlawan kesiangan baiklah. Baiklah. Penjahat itu hendak menarik pelatuk pistol. Namun tiba-tiba terdengar suara mobil sangat ramai di luar. Selang beberapa detik banyak orang masuk ke dalam rumah dan Dor. Salah satu dari mereka, bodyguard yang dibawa Derek menembak si penjahat. Tepat di bagian tangan dan pistolnya langsung jatuh. Para bodyguard Derek langsung membekukan keempat penjahat itu. Leon, Derek menghampiri Leon dan saat itu juga tubuh Leon ambruk. Derek menahannya. Berteriak meminta bantuan bodyguard untuk membawa Leon ke dalam mobil. Leon. Cassandra ikut membawa Leon juga. Mas Derek. Aku ikut. Akhirnya Cassandra ikut masuk ke dalam mobil dan duduk di depan. Sedangkan Derek duduk di belakang memangku kepala Leon. Cassandra terus menoleh sambil menahan isak. Tidak mau tangisannya memperkeruh keadaan. Bertahan. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit, ucap Derek. Leon pernah dalam situasi yang lebih buruk daripada ini. Tubuhnya pernah dibacok dengan senjata tajam. Saat itu tidak ada sedikit pun ketakutan dalam hatinya. Bahkan Leon tidak takut dengan kematian. Tapi sekarang, Leon sangat-sangat takut. Dalam hati tak hentinya berdoa semoga umurnya masih panjang. Leon belum ingin pergi dari dunia ini. Ada beberapa hal yang ingin dia lakukan. Salah satunya melihat anak yang lahir ke dunia ini. Pak Derek. Iya. Derek mendekatkan telinganya ke mulut Leon karena suaranya sangat pelan. Anak Cassandra. Itu anak kandung saya. Derek tersentak, anak kandung kamu. Saya minta maaf. Leon, apa maksud kamu? Bicara yang jelas. Tolong, kenapa kamu bilang anak dalam kandungan Cassandra anak kamu? Cassandra yang mendengar itu langsung menoleh ke belakang. Mas Derek, apa yang kamu bicarakan? Leon membuka mulut hendak berbicara. Namun rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya membuat kalimatnya seolah tercekat di tenggorokan. Memejamkan mata, Leon mengumpulkan tenaga sejenak. Saya yang tidur dengan Cassandra malam itu. Tapi saya diminta menjebak kalian. Maafkan saya, Papa Derek. Tolong jangan sakiti Cassandra dan anakku. Lindungi dia. Saya. Tiba-tiba Leon mengerang kesakitan dan tidak sadarkan diri. Leon, Derek menepuk-nepuk pipi Leon dan terus memanggil namanya. Begitupun Cassandra yang terus ikut memanggil namanya. Leon, bangun. Leon. Kamu tidak boleh tidur. Aku masih ingin mendengar penjelasan kamu. Bangun. Bangun Leon. Air mata Cassandra bercucuran membasahi pipi. Entah benar atau tidak, Leon ayah kandung anak dalam perutnya. Tapi Leon sudah menyelamatkan nyawanya, Cassandra tidak ingin Leon pergi. Percepat mobilnya, perintah Derek pada sopir. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung membawa Leon menuju ke ruang operasi. Derek dan Cassandra menunggu di luar. Cassandra duduk di bangku karena kondisinya lemah. Kakinya sangat lemas, untuk berdiri pun tidak sanggup. Sedangkan Derek mondar-mandir di depan ruang operasi. Derek sudah mengabarkan kabar pada Sagara. Katanya sedang perjalanan menuju ke sini setelah pesta selesai. Cassandra, kamu sudah tahu. Tahu apa, Mas? Anak dalam kandungan kamu bukan anak kandungku. Aku tidak tahu, Mas. Aku juga baru mendengarnya dari Leon.
Sampai sekarang aku pun masih syok. Aku tidak ingin percaya dengan ucapan Leon. Karena saat pertama kali aku membuka mata, kamulah yang aku ada di sampingku. Tapi seandainya Leon berbohong, kenapa harus berbohong tentang masa depan anakku? Sekarang aku dibuat bingung siapa ayah kandung dari anakku. Cassandra bisa melihat ketidakpercayaan dari sorot mata Derek. Padahal Cassandra tidak berbohong. Dia pun mengira anak dalam kandungannya ini anak Derek. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu berpikir aku sekongkol dengan Leon untuk menjebak kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Mas. Aku juga tidak menginginkan semua ini terjadi. Seandainya bisa, aku berharap bisa memutar waktu dan aku tidak akan menghadiri pesta malam itu. Ah tidak, aku berharap aku tidak pernah bertemu dengan kamu. Hidupmu hancur setelah bertemu denganku, lalu bagaimana denganku, Mas? Apa aku baik-baik saja? Cassandra terisak. Tetesan demi tetesan air mata membasahi pipi. Air mata tak berhenti mengalir. Bahkan sekarang aku merasa takdir mempermainkanku. Selama berbulan-bulan aku mengira kamu ayah dari anakku. Aku melakukan segala cara untuk memperjuangkan hak anakku. Aku mengemis perhatian kamu demi anakku. Aku bersaing dengan Jasmine demi anakku. Tapi semua itu sia-sia. Aku merasa seperti orang bodoh yang dipermainkan. Aku mencari perlindungan pada orang yang salah. Seandainya sejak awal aku tahu Leon ayah kandung dari anakku, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban kamu, Mas. Cassandra menunduk dan terisak semakin kuat. Aku minta maaf untuk semua yang terjadi, aku juga tidak tahu. Derek mematung di tempat mendengar curahan hati Cassandra. Rasanya seperti tamparan yang mendarat di kedua pipinya. Selama ini Derek juga terus menyalahkan Cassandra. Mengabaikannya, membiarkannya sendirian melewati hari-hari berat dan menelantarkannya. Padahal saat itu Derek belum tahu anak dalam kandungan Cassandra bukan anaknya. Lalu sekarang Derek mencoba menyalahkan Cassandra atas apa yang terjadi. Derek merasa sangat pengecut sekarang. Mas Derek. Derek menoleh pada sumber suara itu. Di sana Sagara tiba bersama Jasmine. Sorry, aku sudah berusaha melarang tapi Jasmine memaksa ikut, jelas Sagara sebelum Derek menyemprotnya. Derek mengangguk. Saat menelpon Sagara tadi, Derek sudah menjelaskan semuanya mulai dari 4 penjahat di rumah Cassandra sampai Leon yang mengaku sebagai ayah kandung anak Cassandra. Dan segera menceritakan semua itu pada Jasmine. Karena itu Jasmine merasa iba dengan Cassandra. Cassandra. Jasmine melangkah mendekat. Kalau kamu juga ingin menuduhku sekongkol dengan Leon, tolong jangan sekarang. Aku sedang tidak punya banyak tenaga. Namun di luar dugaan Jasmine justru duduk di samping Cassandra dan memeluknya. Cassandra membulatkan mata terkejut dan perlahan air mata yang sempat mengering, kini mengalir lagi. Terisak, Cassandra membalas pelukan Jasmine. Maafkan aku Jasmine. Maaf. Sementara Jasmine masih menenangkan Cassandra, Derek mengajak Sagara menuju ke sisi gedung area balkon. Sebelum tidak sadarkan diri, Leon bilang ada seseorang yang menyuruhnya meniduri Cassandra. Lalu menjebakku seolah-olah aku yang tidur dengan Cassandra. Rencana ini teratur dan rapi. Si pelaku pasti sudah merencanakan ini bertahun-tahun yang lalu. Karena Leon sudah bekerja denganku lebih dari 1 tahun. Tapi sepertinya Cassandra tidak tahu rencana ini. Dia juga korban penjebakan. Semakin kesini Sagara semakin dibuat pusing dengan serangan demi serangan. Dan semua serangan itu ditujukan pada keluarganya. Jadi bisa dipastikan pelaku mengincar keluarga Erlangga. Kita harus segera menangkap pelakunya sebelum semakin banyak kejadian buruk yang menimpa keluarga kita. Aku merasa penjahat itu ingin menghancurkan keluarga kita, ucap Derek. Sagara mengangguk. Firasatku juga begitu. Dan aku juga ingin segera menangkap penjahat itu. Tapi siapa? Kita sudah melakukan berbagai cara untuk menangkapnya.
Tapi nihil sampai sekarang belum ada informasi valid. Satu-satunya nama yang kita kantongi hanya Luciana. Menurut kamu gimana? Apa mungkin penjahat yang sebenarnya Tante Luciana? Sangat-sangat mungkin. Karena keluarga dekat pun bisa menjadi musuh paling mengerikan. Kalau gitu aku akan mengetatkan pengawasan pada Tante Luciana. Seusai pesta, sama seperti tamu undangan lainnya, Prayoga dan Natasha juga pulang. Setelah berganti pakaian dengan baju tidur, kini mereka sama-sama berbaring di atas ranjang. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Namun Pasutri yang sudah berumur itu belum menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Tidur, Ma, sudah malam. Prayoga memposisikan diri miring. Menarik selimut Natasha sampai sebatas dada. Sementara Natasha masih tiduran dengan posisi terlentang. Dengan kedua mata sayunya menatap langit-langit kamar. Terus Papa sendiri kenapa belum tidur? Papa belum ngantuk. Mama juga. Mama belum ngantuk. Natasha ikut memposisikan diri miring menghadap pada suaminya. Air angan Prayoga masih berada di lengan Natasha dan menepuk-nepuk lembut. Kenapa Mama belum ngantuk? Lagi mikirin apa? Pasti masalah di pesta tadi ya. Kita bicarakan besok dengan Derek, sekalian kita undang Jasmine dan Cassandra untuk membicarakan masalah ini. Tangan Prayoga bergerak ke atas dan berhenti di pipi Natasha. Menggerakkan ibu jari lembut, Prayoga mengusap pipi istrinya. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi Papa akan melindungi kamu dan keluarga kita. Tidak akan ada yang bisa menyakiti keluarga kita selama aku masih hidup. Natasha tersenyum dan mengangguk. Masalah itu cukup mengganggu pikirannya. Namun bukan itu yang membuatnya gelisah sampai tidak bisa tidur. Melainkan ucapan Luciana soal hubungan Prayoga dan Emma. Kenapa? Prayoga bisa merasakan kegelisahan Natasha hanya dari sorot matanya. Entah insting Prayoga yang terlalu kuat atau karena mereka sudah bertahun-tahun bersama. Jadi Prayoga bisa merasakan perasaannya. Sini, Prayoga menarik istrinya dalam pelukan. Pa, kamu mencintaiku. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Pernikahan kita bahkan lebih dari 41 tahun. Kamu masih menanyakan itu. Entah kamu sadar atau tidak. Sekalipun kamu tidak pernah mengatakan kamu mencintaiku selama kita menikah, batin Natasha. Menyembunyikan wajah di dada suaminya, setetes air mata Natasha mengalir. Memejamkan mata rapat-rapat, Natasha berharap bisa segera tidur. Dengan tidur berharap bisa melupakan kegelisahan hatinya, meskipun hanya sejenak. Ma, sudah tidur. Tak ada sahutan. Sepertinya memang sudah tidur. Tak lama kantuk Prayoga pun datang. Perlahan memejamkan mata dan akhirnya terlelap menyusul istrinya. Rumah Roger. Berbaring di ranjang, Roger memperhatikan wajah istrinya. Cantik. Cempaka selalu cantik dalam keadaan apapun. Bahkan saat tidur seperti ini pun kecantikannya masih terpancar. Wajahnya lugu, polos, dan manis. Apa mungkin wanita sepertimu bisa sejahat dan selicik itu? Roger mengeluarkan tangan dan mengusap pipi Cempaka. Aku tidak ingin mempercayai asumsiku. Tapi kamu menunjukkan banyak kecurigaan. Apa kamu dalang di balik semua ini? Apa kamu yang meneror keluarga Erlangga? Pertanyaan itu sangat mengganggu pikiran Roger. Sampai-sampai tidak bisa tidur. Dan tidur Cempaka malam ini nyenyak sekali seolah baru saja berhasil menyelesaikan satu rencananya. Mendadak merasa pusing, Roger bangkit dari kasur. Mungkin ada sesuatu yang Cempaka sembunyikan di rumah ini, gumam Roger dengan suara sangat pelan. Roger langsung memulai pencarian. Mula-mula dari lemari, kolong tempat tidur, dan tempat-tempat tersembunyi di kamar ini. Namun nihil. Roger tidak menemukan apa-apa. Tapi ada satu tempat yang belum Roger periksa. Meja rias istrinya. Area itu adalah satu-satunya area yang sangat kecil kemungkinan Roger menyentuhnya. Tempat yang sangat aman untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan hati-hati Roger membuka laci meja rias dan foto.
Roger menemukan sebuah foto. Foto Bu Emma. Kenapa Cempaka menyimpan foto Bu Emma?